semuanya, kami dari kelompok 1, kelas 10 MIA 1, SMA Kristen Makedonia. Kami akan melakukan praktikum uji larutan elektrolit. Praktikum ini dilaksanakan untuk memenuhi tugas mata pelajaran kimia. Namun, sebelum lanjut ke videonya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Selamat menyaksikan! Pertama, siapkan alat dan bahan. Yang pertama ada air jeruk nipis, gunting, 2 buah baterai, 2 buah paku, isolatif, kabel, dan yang terakhir ada lampu. Langkah-langkah pengujian larutan. Langkah pertama, potong kabel dan pisahkan menjadi 2 bagian. Kedua, gunting semua ujung kabel hingga hasilnya seperti ini. Ketiga, rekatkan kedua baterai menggunakan isolatif. Keempat, rekatkan ujung kabel dengan kutub utara dan kutub selatan pada baterai. Kelima, rekatkan pula masing-masing ujung kabel pada bola lampu. 6. Lilitkan masing-masing ujung kabel dengan paku, kemudian rekatkan menggunakan isolatif. 7. Lakukan pengujian terhadap lampu, dan ternyata lampunya menyala. Tahap ke-8, kita lakukan pengujian pada air jeruk nipis. Dapat dilihat pada saat percobaan terdapat sedikit gelembung dan lampu yang digunakan pun menyala. Jadi dapat disimpulkan bahwa air jeruk termasuk dalam larutan elektrolit. Sebelumnya kita cek terlebih dahulu apakah lampunya menyala atau tidak. Jika menyala berarti rangkaian kita telah berhasil. Kemudian taruh larutan yang akan kita uji pada wadah bening. Masukkan paku yang telah tersambung pada lampu dan baterai. Lihat apakah ada gelembung di larutan tersebut ataukah lampunya yang menyala. Jika tidak, berarti larutan tersebut non-elektrolit, seperti pada larutan yang saya uji saat ini. Sekian uji coba yang saya lakukan, terima kasih. Pertama-tama, kami menyambungkan kedua paku untuk memastikan aliran listriknya mengalir atau tidak. Kemudian, kami mencelupkannya ke dalam air garam dan lampunya menyala juga. Saat paku telah dimasukkan ke dalam air garam, akan keluar gelembung yang membuktikan percobaan kali ini berhasil. Terima kasih. Elektrolit adalah suatu zat yang larut atau terurai ke dalam bentuk ion-ion dan selanjutnya larutan menjadi konduktor elektrik. Ion-ion merupakan atom-atom bermuatan elektrik. Beberapa gas tertentu dapat berfungsi sebagai elektrolit pada kondisi tertentu, misalnya pada suhu tinggi atau tekanan yang sangat rendah. Elektrolit merupakan senyawa yang berkaitan ion kovalen polar. Sebagian besar senyawa yang berikatan ion merupakan elektrolit, sebagai contoh ikatan ion NaCl yang merupakan salah satu jenis garam, yakni garam dapur. NaCl dapat menjadi elektrolit dalam bentuk larutan dan lelehan atau bentuk liquid dan aqueous, sedangkan dalam bentuk solid atau padatan, senyawa ion tidak dapat berfungsi sebagai elektrolit. Larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak bisa menghantarkan arus listrik. Larutan-larutan non-elektrolit terdiri atas zat-zat yang terlarut dalam air namun tidak terurai menjadi ion. Larutan non-elektrolit memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tidak dapat terionisasi. Yang kedua, tidak dapat menghantarkan arus listrik atau isolator. Yang ketiga, tetapan atau derajat ionisasi A kurang dari 0. Yang keempat, jika diuji larutan non-elektrolit tidak menyala dan tidak muncul gelembung. Adalah yang pertama, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Larutan elektrolit dibedakan menjadi 2, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Elektrolit kuat mempunyai daya hantar listrik yang tinggi,
meski konsentrasinya kecil. Namun sebaliknya dengan elektrolit lemah. Elektrolit lemah mempunyai daya hantar kecil meskipun konsentrasinya besar. Yang kedua, larutan elektrolit dapat mengantarkan listrik karena terdapat ion-ion yang bergerak bebas dalam larutan. Tetapi berbeda dengan larutan non-elektrolit. Zat non-elektrolit yang terlarut tidak dapat terurai menjadi ion-ion, sehingga tidak terdapat ion-ion bebas yang dapat mengantarkan listrik. Sekian dari kami, terima kasih. Pap, disco loco, loco.